apa sih yang disebut dengan proyek? Proyek itu apa sih? Izin Ya, menjawab. silakan. Perkenalkan, nama saya Safira Fatima dari kelas RC. Kalau proyek sendiri itu tuh adalah ini Bu, sebuah kegiatan yang melibatkan penelitian atau desain itu tuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke. Apa melibatkan apa? Ada penelitian serta ada desainnya juga Bu, dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentunya, oke. Ada yang mau nambahin? Masih ada yang bisa ditambahkan dari situ? Bu. Ya. Menurut saya proyek itu sebuah unit pekerjaan yang berhubungan dengan manajemen informasi, material, sumber daya manusia, peralatan, dan dana, Bu. Oke. Jadi ada sumber daya, ada waktu. Ada lagi yang bisa ditambahin dari situ? Silakan. Izin menambahkan, Bu. Ya. Izin, Bu. Bedanya kalau proyek itu hasil dari outputnya itu berbeda, Bu, dari yang lain. Sedangkan kalau manufaktur itu sama. Oh, manufaktur sama. Oke. Ada lagi? Izin menambahkan, Bu. Ya. Kalau proyek itu suatu rangkaian pekerjaan yang dikerjakan dalam salah satu yang memiliki tujuan khusus. Memiliki apa? Tujuan tertentu. Oke, saya agak putus-putus. Bari. Oke, yang disebut dengan proyek itu adalah sebuah kegiatan yang tadi beda dengan manufaktur. Kalau manufaktur sifatnya sama gitu ya, sama semuanya. Kalau proyek itu sifatnya unik. Kenapa unik? Karena dengan desainnya yang sama, ketika lokasinya berbeda, maka bisa saja hasilnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena jenis tanahnya mungkin berbeda, karena orang yang mengerjakannya mungkin berbeda, walaupun desainnya sama gitu. Tapi kemudian yang disebut dengan proyek itu adalah penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu yang dibatasi oleh waktu, biaya, dan mutu gitu. Ada batasannya, ada batasan. Kalau kalian tadi bilang baru sampai biaya, baru sampai waktu, tapi kalian nggak batasin biayanya. Nah, itu bukan termasuk dalam proyek ya, harus ada batasan antara mutu, waktu, dan biayanya. Kenapa mutu jadi batasan? Karena kalau kita mau mengerjakan sesuatu, ada batasan mutu atau batasan kualitas yang diharapkan oleh owner, yang kemudian menjadi syarat oleh kontraktornya atau siapapun yang dipekerjakan untuk membuat itu, sehingga tercapailah sebuah tujuan yang diharapkan oleh ownernya. Kemudian kita masuk ke sini, sistem produksi konstruksi. Pada dasarnya ini sama aja dengan sistem produksi ya, sama dengan sistem manufaktur. Ada input, ada transformasi atau proses, ada output. Nah, ini konsepnya sama. Inputnya apa? Inputnya pasti sumber daya. Sumber dayanya apa aja? Bisa sumber daya manusia, material, modal, dan segala input yang dibutuhkan sehingga menghasilkan outputnya. Di dalam proses transformasi atau proses itu ada proses kontrol namanya, proses pengawasan. Proses pengawasannya mulai dari input, apa yang diawasin materialnya. Biasanya sebelum mulai kerja, kontraktor biasanya lihat spesifikasinya, atau sering disebut dengan spektek ya, spesifikasi teknisnya. Oh, materialnya harus yang seperti apa. Misalkan mau bikin rumah, ada pakai kayu nih kusennya kayu kelas berapa. Nah, itu juga ada di situ, di dalam spesifikasi teknis itu sudah dijelaskan sejak awal gitu ya, harus pakai bahannya. Tapi di dalam spesifikasi teknis, owner nggak boleh sebutin merek. Kecuali ini swasta ya, kecuali swasta. Biasanya kalau pemerintah nggak boleh sebut merek gitu ya. Jadi mereka masih bisa menggunakan mencari yang murah misalkan ya, karena biasanya kan kontraktor pasti pengen untung gitu ya, mencari yang murah, tapi speknya nggak boleh lewat dari spesifikasi yang ditentukan oleh ownernya. Nah, kemudian kontrol dalam proses. Kontrol terhadap proses ini, kontrol terhadap metodenya. Benar nggak sih pakai metode kayak gini? Kemudian kalau udah pakai metode kayak gini pun di dalam prosesnya kadang masih ada salah-salah. Nah, disinilah fungsinya konsultan pengawas. Ada kontrolnya di situ ya. Kemudian di dalam outputnya, ketika mengerjakan sesuatu, outputnya kadang
materialnya udah benar, inputannya udah benar, prosesnya udah benar, jadinya belum tentu benar, kadang salah seperti itu. Nah, outputnya juga harus tetap dijaga sehingga orang nggak perlu ada rework lagi, nggak perlu ada pekerjaan ulang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu sistem produksi secara umum sebenarnya, tetapi ini bisa digunakan di dalam proses konstruksi juga. Tapi kalau kalian sudah belajar di manajemen proyek, harusnya lebih memahami tentang proses konstruksi sendiri ya, mulai dari inputnya seperti apa, kemudian juga daur hidup proyeknya seperti apa, itu kalian harus paham bahwa dia berbeda dengan proses manufaktur. Oke, nah ini ada informasi proses. Informasi proses itu dari manusianya, misalkan ya ada beberapa di dalam pelaksanaan konstruksi itu kan melibatkan banyak pihak ya, sehingga perlu ada koordinasi antar stakeholder-nya, kemudian resource-nya, kemudian kalau misalkan ternyata ada perubahan change order misalnya gitu ya, ada perubahan dari owner-nya, nah itu harus masuk di dalam proses informasi proses, sehingga jangan sampai ada perubahan nih di satu pihak, proses konstruksinya masih tetap berjalan gitu, padahal itu prosesnya udah berubah. Nah, kadang-kadang yang seperti ini suka terjadi, sehingga untuk perkembangan sekarang ini orang sudah mulai mempelajari tentang BIM ya, Building Information Modeling gitu. Itu adalah proses di mana banyak pihak dia bisa melihat atau bekerja bersama-sama di dalam satu informasi gitu, di dalam suatu kalau kalian nanti belajar tentang BIM, building, kalau kalian tertarik ya, building itu misalkan ada orang desain nih, desain konstruksi, orang kontraktornya, orang desain gitu ya, orang sipil menghitung subnya, kemudian orang arsitek dia bikin gambarnya, itu dalam satu form yang sama, dalam satu software yang sama, itu bisa gitu, mau dimanapun tempatnya kita melakukannya lewat menggunakan aplikasi secara internet. Nah, di luar negeri juga bahkan bisa BIM itu digunakan di dalam proses konstruksinya. Jadi setiap orang yang terlibat bisa tahu udah sampai di mana nih prosesnya, seperti itu ya. Nah, ini tingkatan di dalam proses konstruksi. Ada yang disebut dengan organisasi, ada yang disebut dengan proyek, ada yang disebut dengan kegiatan, operasi, proses, teks itu tugas terkecil. Organisasi itu adalah tingkatan terbesar, biasanya adalah institusinya. Kalau tugas itu kegiatan terkecil, misalkan kalau kita mau bikin mau ngecor aja ya, mau ngecor, kegiatan terkecilnya apa sih? Misalkan mau bikin tulangan kah? Tugasnya apa? Tugasnya motong-motong apa? Besi. Nah, itu tugas namanya. Prosesnya gimana? Nanti kita coba lihat di sini ya. Ini bedanya antara tugas dan operasi. Proses tugas itu adalah dasar dari pembentukan proses dan operasi. Biasanya aksi di lapangan membutuhkan pengetahuan intrinsik dan keahlian, kemudian juga kumpulan tugas yang secara khusus diberikan kepada seorang anggota tim. Ini tugas. Kalau proses itu gabungan dari tugas. Proses itu gabungan dari tugas, kalau tugas itu adalah dasar dari hal-hal kecilnya. Kemudian kegiatan konstruksi adalah elemen proyek yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang biasanya didefinisikan untuk pengendalian waktu. Kalau proyek bentuknya lebih besar lagi, proyek konstruksi adalah kumpulan kegiatan konstruksi yang saling berhubungan, sementara organisasi adalah badan hukumnya. Nah, ini contoh yang disebut dengan tugas di sini. Nah, ini proyeknya itu proyek gedung, misalkan proyek gedung GKU, proyek gedung GKU yang disebut dengan kegiatan apa? Pekerjaan struktur di lantai 1 atau pekerjaan arsitektur di lantai 1. Nah, itu kegiatan namanya. Operasinya apa? Ada berbagai macam operasi di dalamnya. Ada pekerjaan plat beton, ada pekerjaan balok, ada pekerjaan kolong. Ini disebut dengan proses apa? Di dalam beton ada proses apa aja? Ada proses penulangan, ada proses backcasting, ada proses pengecoran. Itu namanya proses. Nah, pada
saat proses penulangan ada kegiatan apa aja, ada tugas apa aja, ada tugas pemotongan, pembengkokan, penganyaman, pemasangan. Nah ini kalau kita sebutnya work breakdown struktur, yaitu bagaimana kita membreakdown atau membreakdown itu apa ya, mengecilkan masing-masing pekerjaan atau mendetailkan suatu kegiatan tertentu sehingga menjadi lebih rinci. Nah ini work breakdown struktur namanya. Udah ya, udah dipelajari tentang PBS ya. Nah ini untuk pekerjaan apa ini? Pekerjaan proyek instalasi kaca eksterior pada gedung terminal bandara. Kegiatannya apa? Kegiatannya ada instalasi kaca eksterior dan dinding panel lantai 1, lantai 2, itu namanya kegiatan. Kemudian operasinya adalah bagaimana proses, bagaimana instalasi panelnya, kemudian bagaimana kaca eksteriornya, kemudian bagaimana metal shading-nya, kemudian untuk prosesnya bagaimana pemasangan kerangka aluminiumnya, bagaimana pemasangan panel dindingnya, bagaimana pemasangan kaca eksteriornya. Kalau tugasnya itu balik lagi ya, ini semakin kecil, semakin ke bawah itu semakin pekerjaan yang sifatnya sudah semakin detail gitu ya. Tugas itu memasang klip, memasang kerangka aluminium, kan tadi di proses ada pemasangan kerangka aluminium, nah di sini juga bagaimana tugasnya gitu ya, memasang kerangka. Ini adalah ini adalah contoh operasi ataupun operasi dari proses operasi di konstruksi. Sampai sini. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada proyek gedung. Ini proyek gedung X. Tadi saya contohnya adalah proyek gedung GKU gitu ya. Kemudian pekerjaan atau kegiatannya adalah struktur lantai 1. Tergantung lantainya ada berapa. Kadang kegiatan juga nggak mesti harus per lantai, tapi bagaimana kita melihat per zona itu juga boleh gitu ya, ada kegiatannya. Kemudian ada operasinya. Operasi adalah pekerjaan plat beton. Kemudian balok. Nah, itu adalah hal-hal yang dikerjakan di lantai 1-nya, hal-hal yang dikerjakan pada proses kegiatannya. Operasi itu membentuk kegiatan. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan struktur lantai 1, itu operasinya apa aja? Ada pelat, ada balok, ada kolom. Itu operasi. Itu operasi membentuk kegiatan struktur lantai 1. Atau bisa juga pekerjaan arsitektur lantai 1, itu kegiatan juga. Nah, kemudian operasinya apa aja sih untuk membentuk arsitektur itu apa aja? Ada pekerjaan dinding, ada pekerjaan kusen pintu. Nah, itu operasinya. Kemudian proses itu adalah hal-hal yang membentuk operasi. Kalau di sini ada kolom beton, operasinya adalah kolom beton, maka prosesnya adalah hal-hal yang bisa membentuk kolom beton itu. Misalnya, ada pekerjaan penulangannya, ada pekerjaan backcastingnya, ada pekerjaan pengecorannya, sehingga dengan seluruh proses yang ada ini bisa terbentuklah kolom beton, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada tugas. Tugas itu adalah hal-hal yang membentuk proses. Misalnya pada proses penulangan. Pada proses penulangan itu ada proses pemotongan besi, ada proses pembengkokannya, ada proses penganyamannya, ada proses pemasangannya, sehingga nanti terbentuklah, kalau kalian sering lihat di lapangan, itu terbentuklah tulangan-tulangan besi yang ada di tulangan yang membentuk kolom ya, yang ada di lapangan. Pernah lihat ya? Kemudian ada backcasting. Backcasting ini yang kalau kalian lihat itu ada bentuk papannya, itu menutupi dari si tulangannya sebagai cetakan betonnya. Nah, itu proses backcasting. Ada proses apa aja? Ada proses fabrikasi, baik itu proses pemotongannya sehingga dia bisa menutupi si kolomnya, kemudian juga ada proses pemasangannya di lapangannya gitu ya. Kemudian proses
di dalam pengecoran tugasnya apa aja. Ini ada mixingnya, ada penakarannya, pengadukannya, penempatannya, tergantung. Kalau misalkan dia proyek gedungnya gedung kecil, mungkin bisa dibuat di lapangan. Tapi kalau proyeknya gedungnya gedung besar, biasanya suka mesen beton di batching plant ya, tempat pembuatan beton. Kita pesan kontraktornya biasanya pesan di batching plant. Sama kayak aspal biasanya mesennya di AMP atau aspal mixing plant gitu ya. Nah, itu tugas-tugas yang kemudian membentuk proses membentuk operasi membentuk kegiatan membentuk proyek gedung X namanya. Sampai di sini bisa dipahamin ya? Izin bertanya, Bu. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Firmansyah, 82 dari kelas D, Bu. Untuk dalam pelaksananya itu, apakah selalu dalam tingkatannya itu di proyek, kegiatan, operasi, proses sampai ke tugas, atau bisa dalam suatu pekerjaan itu cuma sampai di proses aja terendahnya gitu, Bu? Oke. Nah, ini kan kalau nama lainnya saya bilang ya, nama lainnya inilah work breakdown structure gitu ya, work breakdown structure. Dia bisa dalam bentuk grafik atau diagram, bisa juga dalam bentuk tabel yang nanti bisa ditabelin dalam Excel seperti ini. Nah, apakah WBS itu boleh sampai tax, Bu? Nah, itu tergantung siapa yang akan kita laporkan terkait WBS-nya. Kalau kita melaporkannya kepada siapa ya, project manager, di mana dia di dalamnya ada project banyak, mungkin work breakdown strukturnya sampai kepada level 1 aja, misalkan proyek gedung dengan pekerjaan struktur sampai kegiatan aja, itu boleh. Tapi kalau levelnya level tukang, mungkin WBS-nya WBS yang sesuai dengan mereka aja, misalkan pekerjaan kolom beton, misalnya gitu ya, atau pekerjaan struktur, sampai di sini, dari mulai kegiatan sampai kegiatan struktur aja, nah itu boleh gitu. Jadi tergantung kepada siapa WBS ini diperuntukkan gitu ya, tingkatannya itu sampai di mana. Kalau misalkan perlu nggak sih project manager atau misalkan pimpinan perusahaan sampai tahu ke detail tax-nya gitu, sampai tahu kepada penakaran, pengadukan, kan nggak perlu ya, rasanya nggak perlu. Jadi nggak perlu juga sampai sedetail itu. Nah, jadi ini pembuatan WBS ini sangat ditentukan oleh kepada siapa WBS ini diperlukan gitu. Sedetail apa itu juga tergantung kepada siapa kita akan memberikan WBS-nya ini gitu. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup boleh bisa diturunin lagi. Nah, ini contoh sama aja, ini contoh lain tentang subkontraktor. Subkontraktor itu adalah sama dengan kontraktor ya, penyedia jasa yang mengerjakan proyek konstruksi, tapi dia tidak di bawah owner, tidak bertanggung jawab kepada owner, karena dia di-hire langsung oleh kontraktor. Jadi dia bertanggung jawabnya oleh kontraktor. Sehingga kalau ada kesalahan apapun yang dilaksanakan oleh subkontraktor, itu owner nggak berhak marah sama subkon, dia berhaknya marah kepada si owner, karena dia tidak bertanggung jawab kepada owner. Yang ngebayar dia pun adalah si kontraktor gitu ya, untuk membantu pekerjaan kontraktor. Di sini contohnya adalah CVKBA mendapat kontrak untuk membuat pekerjaan instalasi kaca eksterior dan dinding panel pada gedung terminal bandara seperti pada yang terlihat pada gambar. Tentu kan hierarki pekerjaan konstruksinya. Nah, ini kalian ada contoh tugas seperti ini. Kalau ngelihat dari contohnya seperti ini, yang disebut dengan proyek apa ya? Yang disebut dengan proyeknya yang mana? Oke. Ini bisa kita lihat di sini ya, proyeknya adalah, organisasinya adalah CVKBA-nya sebagai subkon, kemudian proyeknya adalah instalasi kaca, eksterior, dan dinding terminal, dinding panel pada gedung terminal bandara, kemudian kegiatannya adalah seperti ini.
Ada instalasi kaca eksterior, karena tadi disebutkan pekerjaannya adalah instalasi kaca dan dinding panel, maka kegiatannya ada instalasi kaca eksterior dan dinding panel. Karena dia ada 2 lantai, maka di sini bisa aja dibagi per 2 lantai. Kemudian operasi itu adalah hal-hal yang membentuk kegiatan. Bisa aja kalian per eksteriornya dulu, kemudian per dinding panelnya bebas ya. Membentuk, yang penting operasi itu adalah membentuk kegiatan. Kemudian proses itu adalah membentuk operasi gitu ya. Kalau misalkan instalasi panel, maka prosesnya ada apa aja gitu. Apakah pemasangan kerangkanya, kemudian pemasangan panelnya, kemudian pemasangan kacanya. Mungkin seperti itu, kaca untuk yang pekerjaan instalasi kaca ya. Kemudian tugas itu adalah hal-hal yang membentuk proses. Misalkan pemasangan kerangka aluminium, maka untuk memasang kerangka aluminium itu tugasnya apa aja? Oh, perlu dia ngebor dulu nih tempat klipnya, kemudian pasang klipnya, baru pasang kerangkanya, baru ukur kelurusan kerangka, baru menempelkan panel dinding ke kerangka, baru menempelkan kaca ke kerangka. Nah, itu adalah proses yang membentuk pemasangan kerangka, panel, dan eksterior gitu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Bu. Nah, ini organisasi. Kalau tadi kita sebut work breakdown struktur, work-nya itu, kalau work breakdown struktur itu adalah pekerjaannya yang kita breakdown, kalau ini disebut dengan organisasi breakdown structure, bagaimana kita mendetailkan organisasi dalam hierarki struktur organisasi. Jadi di sini ngelihatnya tergantung ya, boleh ngelihatnya dari bawah, boleh ngelihatnya dari atas. Di situ ada presidennya pasti dia bertanggung jawab terhadap berbagai macam proyek yang sedang ditangani oleh perusahaannya gitu ya. Kemudian presiden di bawahnya ada VP Operation, mungkin masih ada di bawahnya VP Operation ada Project Manager. Masing-masing proyek ada project manajernya lagi. Jadi yang bertanggung jawab kepada VP Operation adalah project manager, masing-masing project manager. Kemudian di tingkat proyek, project manager itu akan membawahi berbagai macam, apakah ada superintendent, apakah ada office manager, apakah ada project engineer. Kalau office manager itu yang berhubungan dengan office-nya ya, berhubungan dengan tentang SDM-nya, tentang tenaga ahli, tentang ya segala macam, tentang office manager, atau bisa juga tentang HSE. HSE itu yang berhubungan tentang keselamatan K3-nya. Kemudian ada project engineer. Project engineer mungkin yang berhubungan tentang desainnya, yang mendesainnya ya desain di lapangan dan lain sebagainya. Apakah dia membuat gambar kerja? Kalau misalkan desainnya udah jadi, apa namanya? Dia yang bikin soft drawingnya udah jadi, kemudian waktu di lapangan dia bikin gambar kerja, setelah terpasang kemudian dia bikin asbold drawingnya gitu. Nah, itu bagian dari project engineer. Kemudian ada superintendent. Ini superintendent ini yang ngawasin tentang berbagai pekerjaan di lapangan. Kalau pekerjaannya itu sangat-sangat banyak, perlu spesialisasi, maka dibagi lagi ke masing-masing pihak. Misalkan foreman untuk pekerjaan listrik, foreman untuk pekerjaan struktur, foreman untuk pekerjaan macam-macam ya, arsitektur dan lain sebagainya. Atau dia juga bisa membawahi subkontraktor ketika memang ada pekerjaan yang tertentu yang perlu disubkonkan gitu. Kemudian foreman ini membawahi worker ini pekerjaannya. Dia bisa tukang-tukang di lapangannya, misalkan foreman ini membawahi beberapa worker. Apakah worker, misalkan foreman yang di struktur, dia bisa aja membawahi foreman yang mengerjakan terkait tentang backcasting. Ada worker yang bekerja tentang bagian pengecorannya, atau worker di bidang yang lainnya. Sehingga ini yang disebut dengan struktur organisasi. Kenapa kita perlu struktur organisasi? Fungsinya adalah kita perlu melihat berapa sih kebutuhan tenaga kerja di sini. Kemudian siapa sih yang bertanggung jawab? Jadi jangan sampai kita pengen nanya sesuatu tidak kepada orangnya gitu, tidak kepada pihak yang berwenang terhadap pekerjaan itu. Sehingga kemudian kalau misalkan ada pekerjaan yang tumpang tindih pun kita juga bisa tahu harus berkoordinasi dengan siapa. Nah, ini pentingnya struktur organisasi
nggak hanya di dalam konstruksi, tapi apapun jenis kegiatan yang memang membutuhkan organisasi, ini perlu dibentuk struktur organisasinya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, perencanaan operasi. Perencanaan operasi ini adalah hal-hal yang pada prinsipnya bagaimana operasi di lapangan itu bisa berjalan dengan baik, itu bagaimana kita merencanakan operasinya. Masalahnya adalah kendala yang ada berkaitan dengan proyek secara keseluruhan, perlu dirancang operasi konstruksi yang aman, produktif, biaya rendah, dan kualitas tinggi. Nah, ini bagian dari desain. Bagian dari desain. Desain itu nggak cuma tentang gambarnya, tapi bagaimana metode kerjanya. Nah, metode kerja ini yang dipilih oleh bagian desain ya, oleh perencana. Metodenya seperti apa? Kemudian kalau metode yang dipilih itu seperti ini, bagaimana sih perencanaan operasinya? Bagaimana sih metode ini dijalankan? Ada yang disebut dengan standar operating prosedurnya, sehingga nanti pekerjaan operasi ini bisa aman, bisa produktif, kemudian juga berkualitas, gitu ya. Kemudian lanjut, ini gunakan gambar, gambarkan lokasi aktual. Nah, ini proses-prosesnya ya, analisa rancangan dengan tools yang ada. Kalau pakai tools itu membantu ya, apakah toolsnya pakai CAD kah kalau misalkan gambar atau apa gitu ya. Kemudian perhatikan keterkaitan operasi tersebut dengan operasi lain dan proyek secara keseluruhan sehingga tidak terjadi adanya tumpang tindih pekerjaan. Kalau udah tumpang tindih, oh yang satunya nggak bisa kerja, harus nunggu yang lain. Nah, itu kan ada terjadi delay dari pekerjaan tertentu yang akhirnya ketika kita sudah mendatangkan tukangnya jadi cuma bengong aja gitu kan. Itu namanya nggak efektif dan efisien gitu ya, nggak efisien. Artinya kita sudah mendatangkan, kalau mereka sudah datang ke lapangan tapi nggak kerja, kita tetap harus bayar mereka. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan seksama ketika mau melaksanakan suatu pekerjaan proyek. Kemudian perhatikan masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Ini kalau nggak salah ada mata kuliahnya sendiri tentang di dalam aspek hukum, kenapa sih kesehatan dan keselamatan kerja itu penting? Yang pertama, kalau misalkan kita memperkerjakan orang lain, kita bertanggung jawab terhadap keselamatannya, dan itu diatur di dalam undang-undang. Keselamatan dia itu artinya kalau kita bertanggung jawab terhadap keselamatan dia sebagai pekerja kita bertanggung jawab kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya dia di rumah gitu ya. Yang kedua, kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, itu akan berdampak terhadap image perusahaan kita bisa aja di blacklist, kemudian kita bisa aja nggak dapat pekerjaan di proyek selanjutnya. Yang ketiga, kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, itu akan berdampak terhadap berhentinya pekerjaan di lapangan, gitu ya. Kalau misalkan ada orang jatuh di lapangan kan nggak mungkin semuanya tetap bekerja, pasti nggak fokus, pasti ngeliatin orang yang di sana, kemudian berhenti dulu, kemudian kena mentalnya gitu kan, dan lain sebagainya. Atau juga perusahaan harus mengganti biaya dari menanggung dari kecelakaan kerja si pegawainya tersebut. Kemudian olah rancangan menjadi format yang dapat dimengerti oleh orang lapangan, mandor, dan tenaga kerja. Nah, ini fungsi dari bagian desain tadi, bagian engineer tadi, bagaimana dia membuat sebuah gambar kerja, kemudian prosedur kerjanya, sehingga mandornya bisa ngerti di lapangan, tenaga kerjanya bisa ngerti di lapangan. Kemudian konsultan pengawas nanti kalau lihat mereka kerja, oh udah sesuai dengan SOP gitu ya. Nah, ini perlu dirancang sejak awal oleh bagian perencanaan operasi. Selanjutnya, nah ini formatnya. Ini sebenarnya format yang biasanya sudah menjadi baku di dalam SOP, tetapi kalau kalian lihat nggak semua kontraktor itu memiliki format yang seperti ini. Kadang-kadang kontraktor lokal yang masih
ya masih belum bagus secara administrasi, dia tidak menggunakan format-format yang seperti ini. Tapi kalau misalkan itu sudah sudah setingkat BUMN mungkin ya, atau perusahaannya memang sudah di level yang baik, biasanya punya format rencana operasi atau sering disebut juga format SOP-nya. Bagaimana sih nama operasi kerjaannya apa sih, waktunya kapan, lokasinya apa, siapa yang jadi supervisornya, itu tuh sudah jelas gitu. Jadi ada dokumen yang terdokumentasi lah, apapun yang dikerjakan di lapangan itu terdokumentasi. Nah, harusnya seperti itu ya. Nggak cuma pekerjaan konstruksi, tapi pekerjaan apapun mestinya harus terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya. Nah, ini contoh dari Indo GP Sajaya Abadi. Ini saya ngambil dari pekerjaan kontraktor interior, dia mau bikin board partition. Jadi dia mau bikin partisi ya, kayak di gedung apa ya? Banyaklah gedung-gedung di Tera yang pakai board partition gitu ya. Nah, di sini dia sudah bikin tuh gambarnya seperti ini. Dia bikin dulu gambarnya partisinya seperti ini, gambar CAD-nya secara jelas, ada keterangannya, ada ukurannya, kemudian ada prosesnya. Misalkan proses yang pertama adalah setting dan marking. Ini adalah proses bagaimana dia setting dan marking itu menandai ya di lapangan itu seperti apa gitu ya. Diperlukan dalam pemasangan kerangka. Jadi ini proses awal ketika dia mau membuat partisi. Oke, selanjutnya. Nah, ini pemasangan rangkanya. Ini juga dia buat secara detail. Ini gambarnya, baik itu gambar potongan tampak atas, tampak samping, potongan, dia gambarkan secara detail gitu, sehingga nanti tukangnya itu bisa paham, mandornya bisa paham bagaimana proses pemasangan rangkanya, terus di mana letaknya, berapa ukurannya, dia sudah bisa menyusun dengan sangat baik gitu ya proses-prosesnya. Silahkan Bu. Next. Ini juga, ini detail-detail sambungan partisinya. Saya nggak jelasin ini tentang harus gimana ya, tetapi ini saya menjelaskan bagaimana harusnya dibuat sebuah SOP atau perencanaan operasi. Bukan saya lagi ngajarin gimana cara bikin detail sambungan partisi, enggak ya, tapi saya lagi menjelaskan bagaimana di dalam proses konstruksi itu ada perencanaan operasi yang perlu disusun di dalam sebuah SOP sehingga terdokumentasi dan dapat dimengerti oleh mandor ataupun tukang di lapangan. Selanjutnya, oke, ini sama. Selanjutnya, nah dari tadi dia sudah bikin kerangkanya, setting dan marking, kemudian dia bikin juga proses atau kegiatan pemasangan panel gipsumnya. Nah, itu ya, ada langkah-langkah kerjanya, ada gambarnya, ada bagian-bagiannya. Next. Nah, terakhir adalah finishing compound. Compound ini untuk memperkuat ya, untuk pengeleman dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah ini manfaatnya, jika suatu operasi sudah dilakukan berulang kali dengan jumlah sumber daya dan tahapan yang sudah dievaluasi, maka perencanaan operasi tersebut akan dapat menjadi standar yang diterapkan secara umum di berbagai proyek dengan perbaikan sesuai dengan kondisi. Kumpulan perencanaan operasi tersebut dapat menjadi SOP di lapangan. Nah, pasti pada saat dia, kalau itu pilot project ya, kalau itu proyeknya baru mulai, pekerjaan itu baru mulai dilakukan, maka mereka bisa saja menyusun bagaimana langkah-langkahnya. Tapi kalau itu sudah sering dilakukan, sudah sering dievaluasi, oh ada kesalahan yang ini, maka yang tadi dibuat bisa dievaluasi, bisa diperbaiki, bisa direvisi gitu. Nah, ketika itu sudah berulang kali dilaksanakan dan sudah berhasil, maka yang tadi dibuat itu, standar yang tadi bisa menjadi sebuah standar umum yang bisa diterapkan pada berbagai proyek gitu. Artinya sudah pakemnya seperti itu dan bisa digunakan apapun proyeknya, tetapi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalkan gambarnya doang yang berubah, bukan gambarnya ya,
ukurannya aja yang berubah atau gimana gitu. Tapi secara garis besar langkah-langkahnya sudah menjadi suatu pakem ataupun standar yang diterapkan. Nah, kumpulan perencanaan tersebut dapat menjadi SOP di lapangan. Ini sama. Next, selanjutnya. Nah, ini untuk Waskita Karya. Waskita Karya itu ada SOP tentang galian pondasi sumuran, misalkan gitu ya. Ada alat-alatnya apa, kemudian juga dia sudah mencantumkan alat safety-nya apa aja, itu juga bahkan dicantumkan di sini, harus pakai safety shoes, harus pakai sarung tangan, harus pakai helm. Kemudian langkah-langkahnya atau step-stepnya seperti ini, dan ada gambarnya juga seperti ini. Kemudian ada rambu-rambunya yang perlu dipasang juga seperti apa. Nah, ini contoh yang digunakan oleh Waskita Karya di dalam proses galian pondasi sumuran. Ini contoh aja. Next, selanjutnya. Ini sama, lanjut. Nah, itu tadi adalah proses perencanaan operasi di lapangan ya, perencanaan operasi di lapangan oleh perusahaan yang mengerjakan partisi dan juga pekerjaan sumuran yang dilakukan oleh Waskita Karya. Tapi balik lagi, belum semua perusahaan di Indonesia ya, belum semua perusahaan konstruksi di Indonesia menggunakan hal yang seperti itu. Kenapa kami tampilkan di sini ini supaya memberikan gambaran kepada kalian bahwa perusahaan besar tuh yang bagusnya tuh seperti ini gitu ya, ada proses administrasi yang tertib, yang jelas, sehingga di lapangan tidak salah gitu. Ini adalah perencanaan lokasi dan logistik konstruksi. Kalau kita ngomongin perencanaan lokasi dan logistik, itu pasti kita ngomongin bagaimana kita menyiapkan lokasi yang akan kita bangun. Kalau logistik itu berkenaan dengan angkutan ya, bagaimana cara memasang, bagaimana menyiapkan jalan angkutnya, karena yang namanya proyek konstruksi pasti butuh jalan untuk masuk dan keluar dari material-material konstruksi yang akan masuk di sini. Nah, tujuan dari perencanaan lokasi dan logistik ini adalah menyiapkan lokasi kita supaya matang gitu ya. Matang itu dalam arti siap untuk dibangun bangunan konstruksi di atasnya gitu. Tujuannya di sini mempersiapkan lokasi menjadi tempat pelaksanaan kegiatan utama, apakah itu lokasi bangunannya atau konstruksi sementaranya, dan kemudian juga posisi akhir bangunan utama. Maksudnya apa? Yang pertama, ini adalah menyiapkan lokasi kita untuk bangun bangunan gedung utama yang mau kita bangun. Contohnya, saya mau bangun gedung GKU, maka perencanaan lokasi ini tujuannya adalah kita menyiapkan lokasinya, kita tag setting dan marking di mana sih posisi bangunannya, itu bangunan yang mau kita bangun. Yang kedua adalah konstruksi sementara. Konstruksi sementara itu apa? Contohnya kayak bedengnya, contohnya kayak gudang materialnya, itu letaknya ada di mana gitu. Nah, itu perencanaannya ya. Kemudian memberikan jaminan ketersediaan sumber daya di lokasi sesuai penjadwalan. Nah, ini fungsi dari lokasi dan logistik, perencanaan lokasi dan logistik. Bagaimana kita menjamin bahwa material itu pada saat digunakan ada di lapangan. Jangan sampai besok itu pekerjaan beton loh, tapi betonnya aja kita belum punya. Atau misalkan kalau misalkan betonnya dibuat, tapi material semennya aja kita belum beli. Nah, jangan sampai kayak gitu ya, logistiknya seperti apa. Kemudian memberikan jaminan keamanan dan keselamatan lokasi. Kalau kita penempatannya salah, bisa aja itu memberikan potensi atau ruang dari kecelakaan kerja. Misalkan kalau kita tahu bangunannya ada di sini, naruh tower kerennya jangan di situ gitu. Takutnya kalau tower kerennya di situ ya itu kena bangunan utama kita, misalkan seperti itu gitu ya. Karena tower keren kan ada muternya, ada tiangnya, ada tangannya. Ketika tangannya itu ruang geraknya kena kepada gedung utama kita kan itu menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, ini tujuan dari perencanaan lokasi dan logistik. Kemudian apa sih lingkup kegiatannya? Yang pertama ada eksplorasi permukaan dan bawah tanah. Kita mau lihat dulu permukaannya
permukaan itu di atas tanah ya. Bagaimana sih di atas tanahnya, aman atau enggak? Di bawah tanahnya aman atau enggak? Di bawah tanah itu apakah ada apakah ada kabel, apakah ada pipa dan lain sebagainya akan mempengaruhi bangunan kita nantinya. Atau apalah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi dan penanganan sistem jaringan utilitas. Ada listrik, ada air, ada telepon, ada gas. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian ada demolize, pembongkaran bangunan. Jika bangunan yang akan kita bangun berada pada suatu tempat atau wilayah yang memang sudah ada bangunannya, sehingga pada saat kita mau nyiapin, kita harus demolize dulu bangunan yang existing-nya. Nah, ini proses masuk di dalam proses lingkup kegiatan. Tergantung ya, kalau enggak, ya nggak perlu ada demolize. Kemudian ada pembersihan lahan. Kalau bangunannya memang berada di dalam satu lokasi yang memang penuh dengan belukar, misalkan gitu ya, perlu dibersihin dulu gitu. Nah, ini ada proses pembersihan lahan. Kemudian kalau sudah siap di atasnya, dilakukan setting dan marking, pengukuran lahan dan pematokan. Kemudian yang selanjutnya adalah perataan permukaan tanah, pekerjaan tanah, dan drainase sementara. Nah, kalau sudah dilakukan perataan, baru siap untuk dibangun di atasnya. Oke, selanjutnya. Ini yang pertama. Yang pertama itu adalah eksplorasi kondisi permukaan dan bawah tanah. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, identifikasi dulu posisi terhadap tapak bangunan, jenis, materi, dan dari objek, komponen, bagian, sistem, atau benda tunggal, posisi bangunan atau sistem pasokan sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Metodenya bisa melakukan observasi langsung di lapangan, kemudian bisa memahami asbold drawing-nya, kemudian bisa mendeteksi dengan alat georadar atau dalam bentuk galian dan pembuatan sumur uji. Jadi kita lihat tuh di bawah tanah itu ada apa. Kemudian kuantifikasinya, apakah dimensi, estimasi berat, rekomendasinya dibuang atau dipindahkan sementara objek-objek yang mengganggu, atau bisa juga dimanfaatkan. Misalkan kalau ada sumur, mungkin sumurnya bisa digunakan untuk sumur di dalam prosesnya, di dalam proses konstruksi kan butuh air, misalkan bisa dimanfaatkan sebagai sumur kerja, kemudian dapat langsung digunakan sebagai dasar perencanaan lokasi kerja. Oke, next. Nah, ini contoh eksplorasi kondisi permukaan dan bawah tanah. Di sini ada lokasi jembatan Cisomang rentan terjadi pergerakan tanah. Nah, ketika kita bangun ini, artinya mungkin pada saat eksplorasi kondisi permukaan bawah tanahnya, kita nggak cukup jeli gitu bahwa di daerah situ tuh ternyata dia rentan pergerakan tanahnya. Kalau misalkan rentan terjadi pergerakan tanah, maka harus dilakukan perkuatankah misalkan, atau misalkan apa yang harus dibangun di sini, apakah tiangnya seperti apa, apakah harus dilakukan perbaikan terhadap tanahnya, ataukah harus dilakukan perkuatan terhadap tiangnya gitu ya. Jadi ini harusnya sebelum dibangun, dia harus dieksplorasi dulu kondisi bawah tanah, harus diselidiki dulu kondisi tanahnya. Sama kayak di Hambalang. Hambalang ini kan mangkrak ya. Hambalang ini kenapa? Yang pertama karena tanahnya tanah Lampung. Yang kedua, ternyata dia itu juga termasuk di dalam lokasi yang punya pergerakan tanah yang tinggi di daerah Sukabumi, Jawa Barat di sana ya, itu ada pergerakan lempeng, sehingga di daerah ini tuh termasuk yang rawan terhadap rawan terhadap erosi. Kalau kalian pernah dengar cerita tentang Hambalang yang erosi di bagian bawah, itu baru bagian bawahnya. Gimana kalau misalkan Hambalang itu benar-benar dibangun yang berada di puncaknya gitu, sehingga ini sangat-sangat berbahaya gitu ya. Atau kalau kalian pernah dengar tentang ceritanya kereta cepat Jakarta-Bandung, ketika mereka lagi menggali, nggak taunya ternyata yang digali itu adalah pipanya Pertamina yang kemudian terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Itu pernah masuk di beritanya. Artinya pada saat mengeksplorasi bawah tanah, mereka tidak melihat adanya peta utilitas di sana. Itu harusnya ada peta utilitasnya. Sama juga dengan Leaning Tower di Jerman, ini sama kayak menara Pisa ya, menara miring itu, bahwa ada endapan garam yang tertutupi oleh jutaan tahun. Nah, ini ada kemungkinan tanahnya atau kemungkinan juga memang ada pergerakan di sana, sehingga harusnya ketika belum dibangun
kontraktor sudah melakukan eksplorasi bawah tanah gitu ya. Kemudian selanjutnya identifikasi jaringan utilitas. Nah, utilitas ini berhubungan tentang tiang listrik, perpipaan. Oh, tadi yang KCIC, tadi harusnya masuknya di jaringan utilitas ya. Kabel, tiang listrik, dan lain sebagainya. Kalau ini sifatnya bawah tanah, maka kita mesti lihat yang di bawah tanah. Kalau sifatnya dia di atas, kayak misalkan listrik atas, maka kita juga harus mengamankan listrik bagian atasnya itu gitu, sehingga apa yang akan kita bangun di bawah itu tidak berdampak terhadap listrik yang ada gitu ya di sekitarnya. Kalau kalian lihat salah satu negara yang kabel listriknya berantakan itu ada di Thailand ya, itu berantakan banget. Kalian boleh googling aja deh. Nah, terus apa sih metodenya? Bisa observasi langsung di lapangan, kita lihat di lapangan, kita paham asbel drawingnya, kita pakai georadar, atau bahkan kita bisa meninjau kepada daerahnya, daerah pemerintahan daerahnya. Apakah mereka punya peta jaringan utilitas? Biasanya ada ya. Sehingga ketika kita punya itu, kita tahu bahwa kita tidak akan mengganggu jaringan utilitasnya. Gitu ya. Selanjutnya, Bu Anita. Nah, ini jaringan utilitas ya, insiden Pertamina yang tadi di KCIC. Menhub sebut peta KCIC tak lengkap. Nah, artinya ini si konsorsiumnya ya, konsorsium KCIC-nya nggak bisa melengkapi data-datanya mereka, sehingga mereka asal aja ngebangunnya. Kalau asal aja akhirnya berdampak kepada kebakaran pipa minyak milik PT Pertamina akibat pekerjaan proyek. Ketika mereka mengerjakan itu, mereka nggak sadar bahwa di bawahnya ada peta miliknya Pertamina gitu. Nah, ini semerautnya kabel Jakarta. Nah, ini juga akan berpengaruh kalau kayak gini ngelihatnya, gimana coba ngebenerinnya, kan jadi susah ya. Ini yang harus dilihat ketika kita mau bangun. Kemudian yang ketiga contohnya itu ada utilitas terkait tentang saluran air ini di Matraman. Kalau misalkan kita kemudian disuruh membangun di daerah itu, kemudian terjadi kita asal aja nggak melakukan eksplorasi bawah tanah, maka itu pipa-pipa itu bisa kena dari pekerjaannya kita. Kalau kena dengan pekerjaannya kita, nah yang bertanggung jawab kan kita gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini pembongkaran atau penghancuran atau demolize. Nah, ini adalah menghilangkan atau membersihkan objek gedung yang ada. Ini contohnya di ITB yang sekarang itu ada gedung lama yang kemudian mereka mau bangun lagi dengan gedung yang berbeda. Nah, ketika dia mau bangun gedung yang berbeda itu mereka melakukan demolize dulu sama gedung yang lama, dihancurin dulu gedung yang lamanya. Gitu ya. Kemudian pembersihan lahan. Nah, ini untuk ketika lahan yang mau kita gunakan itu berupa tanah yang seperti ini ya, tanah yang tidak terpakai seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pembersihan lahan, baik itu dengan ekskavator, bulldozer, dan lain sebagainya untuk mengupas lapisan permukaannya, sehingga nanti ada lapisan bawah yang bisa kita ratakan dan siap untuk digunakan. Gitu. Selanjutnya, ini pengukuran lahan dan pematokan. Mungkin udah belajar ini belum ya, menggunakan alat ini? Belajar nggak sih kalian? Belajar di teknologi geospasial, Bu. Oke, itu belajar megang langsung atau belajar online? Online, Bu. Online, Bu. Oh, sayang ya. Harusnya sih bisa megang langsung, jadi bisa kerasa bahwa ini zaman, saya juga pernah megang ini ya, tapi saya lupa gimana megangnya itu. Kalau misalkan harus disentring dulu, harus diratakan dulu, terus misalkan ini bisa ngelihat sampai sejauh sekian meter itu bisa kelihatan secara detail gitu. Nah, ini kita mau lihat, biasanya mau lihat kalau misalkan kalian sering lihat patok-patok di jalan nggak sih, yang milik PLN biasanya warna biru di jalan itu sebagai benchmark-nya dia gitu, berapa ketinggian di titik itu gitu. Nah, biasanya titik itu yang benchmark itu yang dijadikan sebagai patokan ketika kita mau bangun gedung
di area yang dekat dia gitu. Jadi titik 0,0 kalau kalian belajar di mata kuliah apa ya? Misalkan pel lantai. Pernah dengar pel lantai? Pernah dengar nggak mata kuliah gambar ya? Ada nggak? Pel lantai atau ketinggian lantainya berapa dari benchmarkingnya. Misalkan ketinggiannya 0,0 berarti itu biasanya di lantai 1 0,0 0,0-nya terhadap apa? Terhadap benchmarkingnya. Kemudian lantai 2 ketinggiannya berapa? 4,0 berarti dia tingginya 4 meter dari titik 0,0. Nah, itu yang harus dilakukan di proses ini ya, pengukuran lahan dan pematokan. Pematokan ini kalau di lapangan itu prosesnya apa ya namanya? Ada yang pernah dengar nggak? Yang kalau kalian sering lihat ada papan-papannya gitu ya untuk ngebentuk apa namanya? Ngebentuk apa ya namanya? Saya lupa lagi. Ya itulah pokoknya namanya pengukuran lahan dan pematokan. Nah, alatnya macam-macam, bisa pakai GPS, bisa pakai yang lain-lain. Oke, next. Mungkin kalau misalkan belajar di mata kuliah jalan juga kalian bisa belajar tentang kontur kan, pakai kontur juga pakai GPS. Kemudian ini perencanaan lokasi dan lokasi logistik. Ini adalah staking out dan setting out. Nah, ini biasanya staking out itu di jalan ya. Kalau setting out itu di bangunan gedung gitu. Jadi dia dipatok-patok dulu nih ya, mana sih titik ujungnya berdasarkan dari mestinya memang kalau anak sipil harus bisa baca gambar gitu ya. Nggak cuman baca gambar tapi bisa buat gambar gitu, setidaknya baca gambar karena kalian yang akan baca gambar itu di lapangan ngelihatnya dari mana sih, utaranya mana, selatannya mana gitu tuh udah bisa ngelihat. Kalau kita udah bisa lihat gambarnya, makanya kita bisa tahu di lapangan tuh menghadapnya kemana, terus titik ini adanya di mana, itu harusnya bisa dilihat. Kemudian selanjutnya nah, ini sama elevasi setting. Elevasi setting ini untuk menentukan yang tadi titik 00-nya, titik 40-nya, atau kalau misalkan ketika ngebangun kolom, kita mau lihat elevasi settingnya, mau bangun kolom ya, elevasi settingnya udah bener atau enggak, nggak cuman elevasinya tapi juga kerataannya seperti apa, rata atau enggak gitu. Bisa pakai alat ini, atau kalau misalkan elevasi setting juga bisa pakai yang ditembak gitu, ada alat otomatis yang bisa pakai infrared gitu ya, bisa ketahuan dia itu rata atau enggak secara elevasinya. Oke, lanjut. Nah ini, boplang, namanya boplang. Boplang ini untuk setting out ya, setting out mana sih? Ini kan kalau kita lihat gambar di boplang ini, kita bisa lihat berapa sih ketinggiannya gitu. Jadi tahu terhadap titik benchmark ya, terhadap titik benchmarknya. Kemudian mana yang menjadi titik ujungnya, mana yang kemudian 4 meter kemudian ada harus dipasang kolom. Nah, itu di titik-titik yang ditandain dengan menggunakan boplang itu tadi di lapangan. Gitu ya. Terus ini juga jalan itu yang staking out tadi, itu menentukan di mana daerah yang harus lurus, kemudian beloknya itu ada di mana. Nah, itu staking out biasanya per 100 meter atau berapa meter gitu. Nah, kemudian yang di bawah ini untuk menentukan elevasinya. Benar nggak nih elevasinya? Gitu ya. Untuk menentukan elevasi ketinggiannya. Dia bisa pakai alat secara manual. Kalau ini GPS manual, ada juga alat yang bisa ditembak gitu, yang kayak laser gitu. Jadi dia bisa lihat elevasinya sudah rata atau belum gitu. Next, Bu Anita. Nah, yang selanjutnya ini, kalau ini adalah site plan akses transportasi. Ini terkait tentang logistik.
Nah, ini kan ada site plan-nya. Kemudian mereka perencana harus menentukan di mana sih letak-letaknya, sehingga nanti ketika ada mobil masuk dan mobil keluar itu nggak saling apa, yang mau kemana itu nggak saling tumpang tindih gitu ya, nggak saling tabrakan sehingga mengganggu proses konstruksinya gitu. Jangan sampai materialnya taruh di mana, proses pekerjaannya ada di mana gitu. Nah, itu juga harus diperhitungkan di mana letaknya sumur kerja, di mana letaknya bedeng, di mana letaknya gudang, di mana letaknya site office-nya gitu ya. Kemudian bangunan utamanya di mana, kemudian di mana peletakan dari tower crane dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhitungkan. Mungkin mestinya ada tugas besar terkait tentang ini ya. Kalian boleh tanya-tanya ke kontraktor gitu, ke proyek, gimana sih cara bikin site plan-nya gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh pengukuran lahan dan pematokan. Ini sama kayak yang tadi lah. Nah, itu tuh ada tuh ya, itu contoh compatible Autodesk Layout App. Jadi mereka bisa ngelihat secara pakai aplikasi, aplikasi itu bisa ngelihat gambarnya, tapi juga ngelihat di lapangan tuh kayak apa gitu. Ada juga yang kalau kalian suka pakai kayak kacamata, ada kacamata BIM gitu. Saya pernah lihat kacamata BIM gitu. Ketika mereka pakai kacamata, apa yang didesain itu di lapangan. Ketika dia ngelihat ke gambar ruangan kosong itu tuh dia bisa lihat, oh di sini letak ininya, di sini letak ininya gitu ya. Kalau ngelihat dari teknologi yang sekarang berkembang, teknologinya semakin maju gitu ya. Perkembangannya semakin maju. Jadi dia bisa ngelihat apa yang ada di gambar itu dengan menggunakan alat kacamata gitu, kemudian melihat kondisi di lapangan kosong itu tuh nanti kebentuknya seperti apa, di mana letaknya gitu. Jadi dia bisa ngebayangin kalau ada salah tuh salahnya, oh ini salah gitu, bisa kelihatan di situ. Gitu ya. Next-nya lagi. Nah, ini perencanaan tempat kerja. Lokasi bangunan sudah ditentukan dengan kondisi lokasi dan lingkungannya, harus diupayakan untuk dapat menempatkan fasilitas sementara, tumpukan material, gudang, peralatan, jalan akses, sehingga lebih efisien dan meningkatkan moral pekerja dan produktivitas. Kemudian beberapa situasi berhubungan dengan pihak lain seperti owner atau subkon. Nah, ini pada dasarnya kita harus bisa mengupayakan di mana letak-letaknya, tapi ada beberapa hal yang memang permintaan, misalkan ownernya minta, oh harus ada di sini tempatnya, atau misalkan misalkan materialnya harus ada di sini tempatnya, atau misalkan nanti tumpukan buangannya harus ada di sini. Nah, itu biasanya ada juga yang permintaan owner, tapi kebanyakan nggak terlalu banyak yang seperti itu. Biasanya itu yang menentukan adalah si kontraktornya sendiri. Kemudian maksimumkan efisiensi dari operasi untuk mendukung produktivitas, mempercepat jadwal, dan mengurangi biaya. Nah, kalau misalkan pada saat perencanaan tempat kerjanya nggak efisien, maka bisa aja kalau material gudangnya jauh dari tempat kerjanya, itu akan berpengaruh kepada proses transportasi di si tukangnya, jadi lebih lama. Kalau lebih lama, produktivitas dia hariannya jadi sedikit. Kalau sedikit, kita bayar biayanya tetap aja segitu, tetap mahal gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan aksesnya itu nggak baik gitu ya, suka ada tabrakan keluar masuk, nah itu akan berdampak kepada keselamatan kerja juga gitu. Kemudian menciptakan tempat yang atraktif dan aman untuk mendukung pekerja bekerja dengan baik. Ya, ini udah jelas lah ya, mengurangi kecelakaan kerja. Selanjutnya. Ini prinsip-prinsipnya. Meminimalkan jarak perjalanan dan waktu bergerak, kemudian meminimalkan gangguan antar berbagai lalu lintas, berikan lahan yang luas untuk kegiatan yang penting, lokalisir kegiatan yang menghasilkan sampah berbahaya, sehingga efeknya minimal. Kemudian rancang drainase lokasi yang baik,
Biasanya kalau ada drainasenya nggak baik suka tergenang. Tergenang itu dapat berdampak terhadap beberapa hal. Misalnya kalau misalkan pekerjaan konstruksinya menggunakan listrik, nah itu bisa terjadi konslet listrik, bisa terjadi juga kecelakaan, kesetrum dan lain sebagainya. Atau bisa menyebabkan penyakit gitu. Kemudian stabilisasi lahan tempat lalu lintas berlangsung, kemudian rancangan induk struktur dan fasilitas penunjang sementara agar tidak terjadi relokasi yang tidak perlu. Jadi ketika kita bikin fasilitas sementara, kita tuh harus tahu harus menempatkan dia di tempat yang jangan sampai baru dibangun sebentar terus besok harus dirubah lagi karena di situ yang mau dibangun gitu ya. Jadi tempatnya itu harus yang memang bisa bertahan lama setidaknya di situ gitu. Atau kalau perlu sampai pekerjaan proyeknya selesai, bedengnya nggak pindah-pindah misalkan gitu. Kemudian rancang fasilitas pekerja dengan baik, ini bedeng atau juga WC-nya pekerja, rancang akses pekerja, rancang pergudangan untuk pengendalian material, sehingga memudahkan pengambilan dan penyimpanan, kemudian rancang zona yang jelas untuk buruh, alat, dan material suatu operasi. Nah, ini prinsip-prinsip di dalam perencanaan tempat kerja. Oke, selanjutnya. Nah, ini lahan, perencanaan lahan. Itu di jalan rayanya. Oke, next. Ini ada masalah ya di sini. 60 kali 300 itu. Nah, ini adalah perencanaan tower crane ya, perlu dilihat. Lahan yang sebelah kuning ini nggak bisa diapa-apain karena itu udah ada penghuninya, udah ada tetangganya gitu sebelahnya ya. Kemudian ini ada jalan kantor, ada kantor di mana dia menempatkan kantornya, kemudian di mana dia menempatkan trailer subkonnya, di mana dia meletakkan parkir dan tumpukan kerja, sehingga ketika orang masuk parkirnya bisa ada di sini gitu, bisa jadi terlihat gitu ya kalau ada tamu itu terlihat gitu. Kemudian gudangnya di sana dekat dengan trailernya subkon gitu, misalkan seperti itu ya. Gudang alatnya. Kemudian ini tower crane-nya. Tower crane itu punya diameter. Bagaimana kita mendesain tower crane-nya sehingga dia nggak saling kena dengan tower crane yang satunya. Gitu. Kalau dia dipasangnya 2 gini. Kalau dia dipasangnya 1 karena cuma bisa sewa 1 ya kita mesti akan ada berpindahnya, kan ada proses berpindahnya tower crane gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini memasang 1 atau 2 tower crane. Ada keuntungannya dan kelebihannya. Yang pertama pasti terkait dengan biaya, yang kedua terkait dengan jangkauannya, gitu ya. Kalau misalkan jangkauannya luas, jadi dia juga kalau misalkan keuntungannya yang 1, dia nggak saling ganggu, nggak saling bentrok, biayanya rendah karena dia cuman sewa 1. Tapi beban maksimalnya besar, kemudian jangkauannya juga harus luas, kemudian kerugiannya radiusnya jadi besar, kalau radiusnya besar suka berat ya. Kemudian kerennya rusak, jadi kalau misalkan 1 kren rusak kita mesti menunda pekerjaan yang lain. Kerjaannya bisa tertunda, kemudian nggak fleksibel dalam jadwalnya gitu, karena tower crane kan juga nyewa, biayanya juga mahal gitu ya. Next, selanjutnya. Nah, ini alternatifnya. Boleh menggunakan beberapa alternatif seperti ini, bagaimana memasangnya. Yang penting pada saat proses harus dipikirkan akses transportasinya ketika ada barang datang, ditumpukinnya di mana, itu tidak mengganggu akses-aksesnya, kemudian juga tidak menyebabkan pekerja jauh dari tempat kerjanya, materialnya itu nggak jauh dari tempat kerjanya gitu, sehingga buang-buang waktu gitu. Sebenarnya prinsip-prinsip itu sih yang harus ditekankan, mau arahnya bagaimana
alternatifnya atau bagaimana penempatannya itu terserah kontraktornya, tetapi yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsipnya gitu. Bagaimana prinsipnya itu, yang pertama adalah aman, dia aksesnya juga, akses yang dibuat itu memudahkan secara transportasi efisien, tetapi juga aman. Kemudian juga materialnya itu juga dekat dengan tempat kerjanya, sehingga tidak ada buang-buang waktu untuk ngambil barang material balik lagi ke sana gitu, nggak ada buang-buang waktu terkait tentang itunya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mungkin pertanyaannya balik dari awal tadi, Bu, tentang organisasi di proyek itu, Bu. Kalau semisal dalam pelaksananya itu kayak seorang engineer terus kayak merangkap bagian lapangan juga, itu memungkinkan atau enggak ya, Bu? Dari pekerjaan efisiensinya bagaimana ya, Bu, kalau seperti itu ya, Bu? Pertanyaan ini sebenarnya gimana saya jawabnya ya? Jawabannya itu sangat-sangat tentatif ya, sangat-sangat tergantung dari kompleksitas dari pekerjaannya. Kalau misalkan pekerjaan itu sangat kompleks sehingga dengan pekerjaan yang dibebankan kepada dia jadi nggak mampu ya, karena memang pekerjaan engineering itu banyak, maka dia tidak bisa dibebankan ke lapangan. Tapi kalau misalkan memang itu pekerjaan sebatas cuman pembangunan rumah tinggal misalkan, dan dia bisa melihat dan memperhatikan di lapangan, ya nggak ada masalah. Sebenarnya field engineer pun atau misalkan engineer lapangan pun itu juga dia harus ke lapangan gitu ya. Ketika dia gambar, ketika dia bikin gambar kerja, kemudian dia juga harus lihat di lapangan itu seperti apa proses kerjanya gitu. Jadi dia tanggung jawabnya dia juga besar karena dia yang merencanakan metodenya, dia merencanakan gambarnya, sehingga dia hanya sebatas mengawasi, engineer-nya harusnya ketika itu sudah tugasnya dia adalah mengawasi apakah metode itu bisa dilaksanakan atau enggak gitu ya. Mengawasi itu, tapi bukan mengawasi apakah prosesnya sudah berjalan dengan SOP yang dia buat atau bukan, itu wilayahnya konsultan pengawas gitu. Jadi jawaban ini sangat tergantung dari kompleksitas pekerjaannya.